Halo, balik lagi sama semuanya di Hikom Show. Tepuk tangan buat semua. Nah, di saat pandemi kayak gini tuh banyak nih usaha-usaha kecil yang membuat kita untung besar. Nah, salah satu itu kayak kemarin kopi, terus ada thrifting juga, ya kan. Nah, kalau kali ini kita bakal bahas tentang cupang dan pandemi. Tuh, cupang dan pandemi itu udah keren banget dah pokoknya deh. Nah, kali ini di pembahasan ini kalian semua ditemenin sama gue sendiri, yaitu Iqbal. Nah, kenapa cupang dan pandemi nih? Soalnya kalangan sekarang ini tuh banyak tuh orang-orang yang melihara cupang karena tren, gak tahu ya. Karena banyak nih artis juga melihara cupang juga, itu yang mahal tuh cupangnya tuh, gue gak tahu cupang apaan tuh ya. Nah, dari hobi bisa jadi usaha yang besar. Itu gimana caranya tuh? Nah, kita langsung panggil aja nih narasumber kita, yaitu Bang Hilal. Waalaikumsalam. Duduk, Bang. Aduh. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih, Bang, sama teman-teman di rumah. Kenalan. Iya, sama masyarakat IBN juga bisa. Boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semua, sehat selalu Anda di rumah. Perkenalkan, saya Hilal Muharram, alumni IBN tahun 2019 kemarin. Jurusan saya di sini komunikasi. Oh, komunikasi juga, Bang. Oke, mantap. Nah, ini kita kalau ngomongin cupang, gue pengen nanya nih, Bang. Awal-awal mula lu pelihara cupang tuh gimana nih, Bang? Atau lu ngikutin tren kah? Atau emang hobi dari sebelumnya? Awal mula gua bisnis cupang. Ya. Kalau awal mula bisnis cupang itu gara-gara lockdown, pandemi. Gitu. Kenapa gua milih cupang? Karena kebetulan gua diajak sama saudara gua ikut main cupang di situ. Makanya gua hayoin gitu. Berarti alih profesi nih, Bang ya? Dibilang alih profesi iya, bisa gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh awal mula Bang Hilal menjadi pecinta cupang, oke? Nah, nanti kita bakal bahas tentang seputar percupangan, Bang. Nah, jadi kalian stay tune aja hanya di Hikom Show. Nah, Bang, sebelumnya kan kita udah di Instagram udah ngasih kolom pertanyaan nih, Bang, buat teman-teman kita yang udah nge-follow IG Hikom. Nah, pertanyaan itu ada nih, Bang. Menurut Bang Hilal, kenapa sih cupang hias itu bisa ngetren lagi di masa pandemi kayak gini? Cupang hias ngetren masa pandemi. Sebenarnya cupang hiasnya itu nggak ngetrennya sekarang. Cupang hias itu ngetren itu sebenarnya udah cukup 2 tahun atau 12 tahun yang lalu, udah lama lah intinya gitu. Tapi belum ada ngeh intinya di situ. Karena taunya cupang itu buat aduan dan warnanya cuma hitam. Nggak ada cupang yang berwarna-warna. Gua pun awal terjun cupang pun ditanya begini, ngapain lu main cupang lagi kayak anak SD gitu. Tapi kan orang-orang nggak pada tahu kalau cupang sekarang jenisnya banyak gitu. Sebenarnya cupang itu udah lama trennya gitu. Tuh, sebenarnya cupang udah lama trennya, teman-teman. Oke. Nah, makanya jangan bilang, "Lo ngapain lo melihara cupang lagi lo kayak anak SD?" Enggak kayak gitu caranya, Bang ya. Nah, keuntungan dari Abang sendiri nih buat melihara ikan cupang hias nih, Bang, kayak gimana, Bang? Keuntungan bisnis itu harus ada untung. Benar. Iya kan? Kalau nggak mau untung jangan bisnis. Gitu. Kalau ngomongin bisnis, kita nggak perlu ngomongin nominal kali ya. Kita ngomonginnya intinya bisa buat makan. Cukup. Bisa buat bayar kontrakan gitu aja udah. Bisa bayar tunggakan juga motor tuh, Bang. Iya, yang buat cicil-cicil kredit siapa kayak gitu bisa. Bisa. Alhamdulillah berarti lumayan lah ya, Bang, kalau ya dibilang alhamdulillah banget gitu. Bagus loh. Kayak gitu tuh, teman-teman. Nah, kan kalau kita melihara hewan nih, Bang ya. Nggak itu ikan, nggak itu kucing atau anjing segala macam lah, Bang. Banyak hewan. Pasti ada susah dan gampangnya dong, Bang. Cara melihara hewan itu. Apalagi kan hias cupang nih. Gimana sih, Bang, cara ngerawatnya, Bang? Ngerawat dari anakan. Kalau ngerawat dari anakan itu posisinya lu harus tahu kadar air di rumah. Kadar air lu apa dulu nih? Kadar airnya itu lu pakai pump apa pakai air tanah posisinya buat awalan. Itu yang sangat terpenting tuh.
Kalau lu pakai air pump, lu harus ganti dulu pakai air tanah. Air tanah. Kalau emang nggak punya air pump, kalau nggak punya air tanah, air pumpnya itu diendepin selama 2 hari sampai 3 hari. Biar kadarnya hampir sama kayak air tanah. Iya, biar gulanya itu, kaporitnya itu hilang. Intinya di situ. Awal mula kalau main cupang atau mau main ikan, semuanya rata-rata begitu, mayoritas. Itu standarnya main ikan. Pahamin dulu berarti buat airnya sendiri, Bang. Nah, baru habis airnya itu, baru ntar yang lain-lain masuknya gitu. Yang paling penting air buat main ikan. Kalau buat air yang nimba kayak gini, itu masuknya air tanah apa air pump, Bang? Ya, air tanah dong, kan air itu kan dong. dibor dalam, iya kan. Mau air sumur kek, itu air tanah hitungannya gitu. Bener, kayak gitu tuh kalau mau melihara cupang buat ikan nih. Harus kayak gitu. Nah, banyak nih yang bilang kayak tadi Abang bilang cupang, ngapain sih melihara cupang kayak anak SD kan. Kalau kita kan tahu anak SD itu cupang itu buat aduan, Bang. Benar. Nah, gimana sih Abang, apa ini ikan kayak gini nih masih bisa diadu gitu juga, Bang, walaupun ikan hias? Sebenarnya ikan cupang tuh sama, dari mau anak SD mau anak tua kayak apa kayak bahasa istilahnya gitu loh. Mau ikan hias, ikan cupang itu sama-sama predator. Berarti ikan itu predator. Jadi walaupun cupang hias lo bisa aduin, bisa sebenarnya, karena nenek moyang itu kan karena predator. Dari dulu predator gitu. Makanya kan ada nama istilah kalau cupang tuh ngedok ya. Iya, sampai lebar gitu. Walaupun lo cupang hias pasti ada ngedok-ngedoknya. Kalau dalam istilah penjualan, lo nggak ngedok tuh nggak asik ikannya gitu. Tuh dengerin, lo nggak ngedok nggak asik. Tuh dengerin tuh kata Bang Hilal, enggak sih? Nah kalau ikan hias kayak gini kan sayang, Bang, ya kalau buat diadu-aduin. Ngapain kalau buat diadu dibeli-beli gitu kan? Sayang dipelihara. Untuk mungkin buat teman-teman di rumah yang belum tahu cara ngerawatnya gitu, kayak gimana sih, Bang? Cara ngerawat dari kayak ekornya atau dari siripnya gitu, Bang? Sebenarnya ngerawatnya itu tergantung gennya sendiri. Genetiknya awal ngerawatnya itu. Sebenarnya ngerawat ikan cupang standar. Lu tadi gue bilang balik lagi, air, garam, air biru itu wajib. Ketapang satu lagi. Buat ngurangin apa tuh kalau ketapang? Kalau ketapang tuh biar pH-nya stabil. pH kadar airnya biar stabil. Kalau air biru itu kadang-kadang buat kalau ada ikan sakit. Gitu. Biasanya kalau di SD tuh gue ada vitamin cupang. Nah, istilah gitulah kalau zaman dulu gitu ya. Kalau kita kan sebutnya air biru. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, semakin bagus warna-warna cupang, semakin mahal juga dong, Bang, pasti. Atau dari bulu ekor-ekornya gitu. Nah, kisaran gue mau nanya nih, Bang, kalau buat range harga mungkin deh. Range harga itu kalau itu tergantung masih bahanan. Kalau contohnya masih bahanan nih yang warnanya belum full block istilahnya gitu loh. Kalau masih bahanan tuh sekitar 30.000, 25.000 gitu. Itu yang masih apa sih namanya, masih orisinil lah, belum jadi apa-apa gitu. Belum jadi apa-apa hitungannya. Kalau yang udah jadi itu paling mahal. Kalau harga standar itu bisa sampai 500 sampai 1 juta, ya sekian lah gitu. Gue lihat tuh, Bang, ada di YouTube di channel artis itu ada cupangnya harga sampai 45 juta. Terus ada yang sampai 100 juta. Nah, itu gue bingung tuh, itu bedanya di mana, Bang, kalau itu? Kenapa ikan cupang bisa sampai harga situ? Pertama, itu pasti sudah menang kontes. Udah dapat sertifikat segala macam. Dan kedua, itu pasti makannya juga bukan makan sembarangan. Contohnya makan jentik. Karena badannya bagus, tulangannya kuat, tulangannya rapi gitu. Berarti kalau ikan yang mahal sampai kayak gitu makannya nggak incu gituan, Bang, berarti? Sama aja sebenarnya, cuman lebih diperhatikan kadarnya, biasanya begitu. Kayak gitu tuh, teman-teman. Kirain ada encu yang mahal gitu di supermarket gitu ya kan, ada jual encu buat ikan, nggak, Bang? Enggak, sama aja. Nah, dari Bang Hilal sendiri gimana sih, Bang, cara Bang Hilal masarin ikan cupangnya nih? Kalau buat pemasaran, itu biasanya kita ada namanya kan online offline. Apalagi zaman sekarang online
lagi kepake banget, booming banget lah jualan online. Kita biasanya kalau jual online itu di Instagram sama di Facebook. Oh, di Facebook juga main. Kalau kita main offline itu biasanya reseller yang ambil kayak gitu. Jadi orang ambil kita udah kita outin dulu barangnya, nanti bayar ke kita gitu. Tapi dengan syarat kalau yang kayak gitu posisinya harus kenal. Oh gitu. Gak mungkin gak kenal langsung, Bang, lo katanya mau beli cupang gitu. Nggak bisa kalau gitu, karena posisinya kita udah satu lingkup di dunia air gitu. Dunia air tuh, bayangin tuh kayak Aquaman aja tuh, gitu kan. Berarti, nah cara ngejual itu diposting di Facebook sama Instagram berarti, Bang? Iya, ada nama diposting dan ada namanya lelang. Oh, berarti open bid gitu, Bang? Open bid. Jadi kalau contohnya ikan lu yang bagus, bisa open bidnya bisa 50.000. Kalau yang biasa bisa 10.000 open bidnya ya. Next bidnya itu naikkan kelipatan itu bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000 gitu. Kayak Banda Museum rumahnya. Iya begitu. Keren juga tuh, cupang doang kayak gitu. Tapi posisinya itu belum sama packing. Packing itu kita bungkus lagi, kita kena tambah biaya cas 10.000. Itu diwajibkan buat pemenang. Gitu. Kalau buat kirim-kirim itu, makanya kita tuh keuntungannya itu bukan hanya jual cupang aja, tapi keuntungan di packing. Gitu. Itu kalau abang lelang kayak gitu, itu udah termasuk sama ini nggak sih, Bang, apa nih, tempat akuarium kayak gitu? Enggak dong. Enggak, dia sendiri punya berarti, sendiri, Bang? Biasanya kayak gitu udah penggemar lah. Paling gitu. Dia cuma masukin plastik doang kayak gitu, Bang? Plastik, pakai kardus, kita packing, baru kita kirim kemana gitu. Oh, kayak gitu tuh cara jualin dari si ikan cupangnya. Kalau buat kayak gitu paling tinggi open bidnya berapa tuh, Bang? Maksudnya ada yang sampai 2 juta gitu, Bang? Kalau open bid itu kita kan namanya open bid ya, buka mulai harga berapa. Itu biasanya kita paling pemain gua pribadi itu paling gede tuh cepet gitu. Tapi kan tergantung penontonnya berapa. Kalau dilelang, kalau penontonnya banyak, kita open bidnya kita turunin. Kalau open bidnya gede, karena penontonnya kecil gitu. Gitu. Terus kalau abang sendiri jualinnya itu ke orang-orang di Facebook yang abang kenal atau orang yang nggak kenal tapi ngelihat live abang gitu, Bang? Jadi kalau sistem di Facebook itu, kita kemarin gue juga baru belajar posisinya. Itu kita live-nya itu di beranda kita sendiri. Terus kita share di komunitas-komunitas cupang di Indonesia, di Jakarta Timur, di Rawamangun, macam-macam. Itu ada grup-grupannya pasti, Ada Bang? grupannya lagi. Asik. Jadi orang tahu, oh ini lo jual cupang, sini jual cupang, sini jual cupang. Jadi intinya dunia cupang itu kecil tapi besar gitu. Usaha cupang ya kan, yang kalian anggap sepele tapi bisa jadi besar tuh keuntungannya. Nah, Bang, ini ada pertanyaan dari @pumps_my_bro. Ini mending mana? F full block, XM full block, F full block kali itu X apa kali sih? X kali ya bacanya ya. M nggak full block. Nah, ada juga F nggak full block, X M full block. Mending mana tuh, Bang? Pertanyaan dari siapa nih? @pumps_my_bro. Pumps_my_bro. F itu female. M itu male. Female dan male, cewek dan cowok. Jadi seper hitungannya. Oh, pasang gitu. Pasang. Full block. Kalau itu tergantung breeder masing-masing. Kepercayaan breeder. Ke breeder itu petaninya si cupang. Kalau bahasa Indonesianya itu penghulunya lah, intinya gitu loh. Penghulunya si cupang. Nah, kalau gua pribadi F full block itu gua yang penting F-nya itu badannya bagus. Oh, dari segi bentukan tulangnya bagus gitu loh. Bentukan tulang cupangnya bagus, terus warnanya juga kalau udah naik bersyukur, kalau enggak apa-apa, tapi jangan yang selo banget. Artinya selo itu yang warna daging. Yang merah kepucetan gitu. Nah, bukan warna daging aslinya si cupang itu. Yang lebih baik yang ada warnanya, tapi yang enggak full block juga enggak apa-apa. Yang blocknya itu lebih baik male-nya.
Oh, mendingan cewek aneh berarti. Cowok, Mel itu cowok. Cowok iya. Gitu. Lah, Mel itu cowok. Kan yang ngelahirin kan ceweknya, Bang. Makanya kan kalau anakan itu nanti gedenya itu tergantung si badannya itu ngikutin si ibunya. Warnanya ngikutin bapaknya, paham maksud gua? Gitu. Ngerti. Jadi tergantung lo dikawinin gimana. Makanya kan lebih bersyukur kalau anakannya kuning, ibunya kuning, ayahnya kuning, anakannya juga kuning pasti gitu. Tapi macam-macam ntar, kayak contohnya gua main di multi color kan ikan-ikan gua, tapi kita nggak tahu kan nenek moyang itu kemana dulu, kawinin sama apa, tapi ujuk-ujuknya ada namanya jenis ikan yang lain pasti muncul di anakan tersebut gitu. Berarti makanya lebih mending F yang nggak full block tapi M-nya full block gitu. Kalau menurut gua lo ya di sini gitu. Berarti kalau misalkan kita pengen anak-anak cupangnya bagus nih Bang ya. Berarti kita harus punya bibit yang iya, makanya kalau sebelum mau itu harus perkenal dulu petaninya siapa. Dan cupangnya bener apa enggak gitu. Soalnya pengalaman bukan pengalaman gua tapi pengalaman teman tandeman gua, dia sebelum main cupang tuh ditipu mulu. Hati-hati di situ. Yang harusnya belum siap breed tapi dibilangnya udah siap breed. Nanti anakannya hancur berantakan bawah gitu. Kalau bahasa sekarang tuh palkor gitu. Palkor kalau bahasa sekarang. Iya, anak COD banget. Benar gitu. Benar. Nah, ada lagi nih. Cara ngenalin cupang yang lagi sakit tuh gimana Bang? Apa ada obat khususnya? Kalau ayam sakit kan biasanya palanya miring gitu ya, tengah diam, matanya putih. Ini kalau cupang gimana ya Bang? Cupang penyakitnya. Contohnya gini, kalau kan gue tipikal orang dibilang males, gue males. Orang tipikal yang diganti air. Jujur aja nih gue, tapi kenapa gue bilang harus tandeman gitu loh. Tadi. Reminder gitu. Contohnya kalau badan ikan cupang berjamur itu dia gesek-gesekin ke apa namanya? Kaca dinding akuariumnya. Iya, dinding-dindingnya gini pasti dia gesek-gesek gitu. Itu dia gatal apa gimana? Gatal karena airnya udah lama nggak diganti, kotor airnya gitu. Yang kedua ada namanya kutilan. Cupang bisa kutilan juga Bang? Bisa kutilan. Itu juga nggak ganti air juga akibatnya. Ketiga namanya sisik nanas. Sisik nanas itu kebanyakan makan. Jadinya ntar kayak gimana? Kekuningan apa kegendutan? Iya, pokoknya sisik nanas itu penyakit ikan cupang, kegendutan kayak gitu loh, dia kayak lemot itu. Itu intinya itu nggak bisa ditolong. Kalau sisik nanas udah pasti mati. Kalau kutilan nggak bisa ditolong juga, tapi masih bisa dikawinkin. Bisa dikawinin. Kalau jamuran masih bisa dibersihin badannya. Dikerik gitu berarti. Bukan, dengan cara lu setiap hari tuh lu diganti air, tambah air biru sama garam tiap hari tuh selama seminggu. Gitu. Kayak gitu tuh cara kalau ada ikan cupang sakit, ciri-cirinya tuh kadang nempel lah di tembok di akuarium, gesek-gesek tuh dia gatel tuh, orang punya tangan gimana garuk. Nggak ada Bang. Gitu. Nih, itu ada pertanyaan lagi Bang. Apa pakan burayak yang aman usia 0 sampai 30 hari? Apa pakan burayak? Burayak tuh apa tuh Bang kalau boleh tahu? Burayak itu anakan cupang. Oh, yang cere-cere pik-pik gitu Bang. Iya, yang kayak encuk gitu loh. Iya. Ini kan anakannya kecil tuh. Nah, kalau tergantung lagi nih petaninya kayak gimana. Gue bilang gitu ya. Kenapa? Karena setiap petani tuh punya ciri khas masing-masing. Kalau pribadi di gua itu posisinya dengan cara ngasih kutir dari lahir, juga kasih kutir. Kutir apa tuh? Kutu air. Oh, kutu air. Ada juga yang kasih Artemia. Artemia itu harus digodok dulu selama 24 jam. Diendepin gitu berarti. Digodok, ntar ada alatnya digodok gitu. Ntar baru dikasih burayak 24 jam digodoknya. Makanya lebih simpel pakai kutir, tapi lo harus nyari kutirnya kemana dulu gitu. Nah, itu dia tuh. Kan zaman sekarang juga susah nyari empang gitu. Apalagi lagi hujan begini kan, itu. Ngalir kayak gitu. Ini sih cara bedain jenis ikan cupang seperti apa, Bang? Cara membedakan jenis ikan cupang gimana nih? Ikan mungkin, cupang apa nih? Cupang-cupang yang beda warna mungkin Bang. Nama warna kali ya kita bisa. Ada namanya red koi, Nemo kalau di multi. Bedanya cuman ada namanya di multicolor. Kalau lo red, kita ngambil contoh kali ya. Kita ngambil contoh ini nih, bisa di zoom nggak sih?
Gimana nih? Kita ngambil contoh satu, masuk sini. Ini contoh yang masuk. Ini contoh masuk yang warna ini hitungannya Nemo. Nemo nih bang, ini bang. Ini Nemo nih. Ini Nemo, kenapa ada Nemo? Ini itu dia posisinya ada warna oranye. Oh iya. Nih ada oranye ini. Ini Nemo. Kalau ini Red Koi Galaxy. Kenapa dinamain Galaxy? Ini ada bintik-bintik birunya nih. Iya, dari belakang juga hitam gitu bang. Nih Red Koi Galaxy. Kalau ini namanya multicolor nih. Kenapa namanya multicolor? Posisinya dia warnanya lebih dari 5 gitu. Hijau, putih, merah, sama apa lagi tuh, atau lagi tuh biru. Iya, pokoknya ada 5 aja gitu. Ini jenis-jenisnya tuh kayak gini, bisa kita membedakan seperti itu, intinya gitu. Oke. Oh, ada lagi pertanyaan selanjutnya yang dari IG. Usia berapa bang induk cupang siap dikawinin? Di usia berapakah induk cupang dikawinin? Sebenarnya kalau di tempat gua itu cupang itu di usia 4 bulan juga udah siap sebenarnya. Karena gua lagi proses pengebritan juga usia 4 bulan sampai 4,5 bulan gitu. Ada juga kepercayaan orang yang 5 bulan, 6 bulan, terserah kalau itu. Kalau gua kenapa ngebreednya cepat? Bukannya kita tega ke anak kecil hitungannya ya. Nikah muda hitungannya. Tapi posisinya biar orang tuanya itu jago jagain anaknya. Takutnya kan anaknya itu tuh nggak bisa berenang. Jadi si cupangnya itu kan diambil cupangnya terus ditaruh di busanya gitu. Jadi lebih gesit kayak gitu tuh. Dan bisa dikawinin bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa siap gitu. Dikawinin 4 bulan tuh bang. Iya, kalau di gua gitu. Tergantung lagi percayaan masing-masing. 4 bulan setengah juga bisa, 5 bulan pun bisa gitu. Jadi pengen kayak ikan cupang bang, gini 4 bulan cepet gitu bisa kawin bang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Farhan.id. Cara ngebedain cupang mahal dan cupang murah gimana bang? Cara ngebedain cupang murah dan mahal. Nih, bedain cupang murah mahal gini. Bedain cupang murah sama mahal itu kita bisa ngelihat dari segi warnanya. Oh, dari multicolor gitu bang. Kayak contohnya yang udah full block nih kayak gini. Tadi yang kayak gini nih full block, itu posisinya itu udah enak warnanya, udah enak dilihat lah posisinya, udah tinggal menikmati warna. Jadi lu udah nggak mesti yang nggak mesti yang lu tungguin lagi mutasi warna, udah nggak mesti lo meragukan warnanya seperti apa. Beda dengan yang kayak begini posisinya. Oh, yang full block itu bang. Kalau yang kayak gini kan posisinya masih bahanan hitungannya. Masih bahanan tuh masih ya sekitar 30% sampai 40% itu gitu. Gampang sih, lo bisa bedain warna juga. Warna pun pengaruh harga mungkin. Warna, umur, size ngaruh harga gitu. No, kayak gitu tuh. Buat tadi yang nanya cara bedain mana cupang murah, mana cupang yang mahal. Dari segi warna kah, badan, dari gerakan bisa masuk ke sih bang. Gerakan bisa. Aktifnya dia gitu. Iya. Si cupang ngedoknya gimana. Nah, gitu. Biasanya dimasukin pakai yang itu tuh bang, yang lidi terus ada kresek hitam tuh bisa, di bawahnya. Kayak dimasukin gitu kan. Iya, kayak gitu. Diginiin bisa. Itu buat ngetes ngedoknya bang. Ngedoknya digabungin juga bisa gitu, macam-macam. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada lagi pertanyaan bang. Dari Ekoi Sarawi 97. Oh, pasti orang Itali nih. Mau nanya dong, spesies ikan cupang apa yang paling diminati di pasaran saat ini bang? Spesiesnya itu kalau main warna itu yang lagi sangat diminati itu kita main namanya yellow bass. Itu spesies kayak gimana tuh bang kalau boleh tahu? Sejenis plakat, sejenis multi, tapi dia warnanya kuning. Kuning itu kalau udah ngejreng tuh mantep dia. Itu lebih mahal hitungannya. Itu namanya jenis ikan yellow bass. Berarti gitu. Dia kuningnya itu cerah banget gitu bang maksudnya? Cerah kuningnya. Tapi full gitu bang? Full dari anakan itu, kalau anakan yellownya aja ibaratnya
umuran 3 bulan tuh bisa 75.000. 75.000? Loh, mahal bener sih itu. Karena turunan yellow kan dibilang. Tadi kan diminati kan, tanyanya kan, kita main yang yellow gitu. Oke nih. Nih di sebelah sini udah ada nih cupang-cupang dari punya Bang Hilal nih, mana yang dari yang bagus sampai yang paling mahal lah, oke dah. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal Bang Hilal bakal ini apa ngasih trip and trick mungkin Bang ya. Bisa. Buat kalian-kalian yang usaha cupang atau pemula lah yang baru turun ke dunia percupangan. Oke, stay tune aja hanya di Hikom Show. Nah, Bang, ini kan di bulan kita udah banyak nih, Bang, ikan cupang yang paling keren sampai paling mahal nih. Coba nih ada yang paling mahal nih mana nih? 50 juta kali ini, Bang. Enggak nyampe ya? Enggak lah. Nah, Bang, ini bisa dijelasin nggak sih, Bang? Dari warna atau jenisnya, Bang, dari ikan cupang yang di belakang ini, Bang? Kalau warna jenis kita bisa bedain dari warna badan. Contohnya kayak gini nih. Kita balik lagi ke sini. Ini contohnya kan nih ada apa namanya kayak oren-oren gitu nih. Oh, masih pucat gitu, Bang? Bukan, buntutnya masih ada oren. Oh, iya. Nih, walaupun sedikit, itu namanya Nemo. Yang ini namanya Nemo nih, Bang? Nemo nih. Bukan orange base, rata-rata orang ngomongnya orange base, tapi ini namanya Nemo. Kalau ini namanya itu posisinya red koi galaxy. Kenapa namanya red koi? Karena dia posisinya hanya warna merah. Koi itu jenis ikannya posisinya. Kenapa ada galaksinya? Itu ada biru-birunya bintik-bintik tuh. Bintik-bintik iya tuh. Kan? Sama hitamnya mungkin, Bang ya. Nih. Ngedok dia tuh. Ngedok. Dia juga kan cupang juga, walaupun cupang mahal, walaupun cupang sekarang cupang hias pun ngedok, tetap ngedok masih gitu. Nah, kalau yang ini namanya ikan multicolor. Kenapa namanya multicolor? Posisinya lebih dari 5 cupangnya. Warnanya lebih dari 5 nih warnanya. Itu ada warna macam-macam lah warnanya. Galaksi juga masih ada. Kuning gitu. Tuh juga ada tuh gitu. Kan lebih dari 5. Multicolor. Kalau yang kayak gini masih bahanan posisinya nih. Mana ikan ini? Nih, masih bahan ikannya. Tuh, masih bahan. Namanya bahanan. Itu kayak gini masih belum jadi. Ini belum full block nih berarti. Belum, ini masih umuran 3,5 bulan gitu. Kalau boleh tahu, Bang, cara ngebedain yang mana jantan, yang mana betina gimana sih, Bang? Yang jantan sama betina. Nih, kalau jantan betina gampang bisa bedainnya. Kalau kayak betina itu posisinya gini. Ini betina. Betina tuh dia ada putihnya di perut. Nih. Nih. Nih posisinya nih tuh. Oh, tuh kelihatan tuh. Oh, itu betina tuh, Bang. Betina nih. Dari segi badan pun sudah beda. Dia agak besar dibandingkan jantan gitu. Oh, putih-putihnya berarti di perut. Kalau masih begini masih kelihatan. Kalau udah begitu masih kelihatan juga sih, tapi posisinya agak samar-samar gitu. Bedanya dari situ. Ini betina juga berarti ini, Bang? Tuh jantan atau jantan ya, kelihatan tuh. Tuh. Kalau dari Bang Hilal sendiri ada nggak sih tips buat pemula gitu kalau yang baru-baru mau usaha cupang gitu atau baru main ikan hias cupang kayak gini? Tipsnya kalau yang mau mulai, yang pertama tadi kan dari awal kandungan air harus benar di rumah. Terus airnya juga harus air tanah. Dan kedua, lu mesti belajar jenis ikan cupang apa yang lu mau ambil. Contohnya mau main multi, mau main blue rim, apa mau main apapun itu lu harus belajarin dulu. Dan yang ketiga, lu kalau mau mulai, lu kenal dulu sama petaninya. Petaninya tuh, Bang. Petaninya harus kenal. Karena lu nggak mungkin beli ikan biasa. Pasti ikan yang top grade hitungannya. Nanti kalau lu hanya main ikan biasa, lu ngawinin ikan, nanti anakannya posisinya bakal biasa aja. Beda kayak lu ngawinin ikan top grade. Kalau lu ngawinin ikan top grade, anakan lu udah pasti top grade gitu, udah pasti bagus. Kan ada namanya istilah kalau cupang tuh ada F1, F2, F3, F4 gitu. Kalau F1 itu yang baru banget di kayak contohnya main apa
jadi ikannya apa gitu loh, ntar baru masukin lagi ke F2 gitu. Itu kalau masuk ke F4 itu jangka waktunya 2 tahun gitu kalau masuk ke F4 ya. Makanya lu harus kenalin dulu petaninya, ikannya kayak gimana, F-nya F berapa, lu harus kenalin itu di situ dulu gitu. Nah, kayak gitu tuh cara awal mula. Tipsnya tuh buat awal mula harus tahu petaninya. Bener kan? Nah, gimana sih Bang nanti buat Abang kedepannya nih buat bisnis ikan cupang ini? Ya semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan yang buat baru main posisinya tolong, kalau makanya udah dibilang kenalin dulu petaninya nih, kenalan dulu. Mungkin yang baru-baru kan bingung nih, aduh gue mau jual kemana ya, kok Instagram gue sepi jualnya, kok Facebook gue sepi. Makanya baik lagi ke petani dulu, nanti minta sharing ke petani tersebut, gimana caranya Bang, gimana nih gue ngejualin harga segini dari lu segini. Jadi intinya bekerja sama. Biar nggak bingung. Takutnya apa, lu kebanyakan anak malah lu jadi udahlah gue jual berapapun yang penting gue dapet duit gitu. Keteteran gitu, jadi nggak ngerti. Salah satu keteteran gitu. Yang kedua maaf nih ngerusak harga gitu. Jangan sampai kayak gitu, kasihan orang-orang yang udah membawa nama cupang dari dulu gitu. Tuh kalau mau jual cupang tuh kita kudu benar-benar tahu banget dari petaninya Bang ya sebenarnya. Tahu dulu petaninya. Dari itu cupangnya yang top grade, yang paling bagus. Pokoknya kalau mau berarti kalau anak cupangnya mau bagus, berarti indukannya kudu bagus juga Bang. Iyalah. Nah, sama kayak orang juga kadang gitu. Iya, makanya. Dari bibit yang bagus, biar anaknya bagus juga, ya kan? Ya. Canda. Ya, slow Bang. Nah, ini kan kita udah ngobrol baik nih Bang buat tentang Abang ngerawat ikan cupang, awal Abang gimana sih kayak cara mempromosiinnya lah, ya kan. Nah terus sebelumnya kalau Abang nih, sebelum kan Abang kan kuliah juga kan di sini. Terus karena pandemi gini kuliah juga online kan, jadi ya karena orang-orang banyak kan main cupang kan, entah itu cupang, entah itu burung mungkin juga bisa Bang ya, hewan-hewan. Nah sebelumnya gue terima kasih buat Abang nih yang udah menyempatkan waktu buat datang ke Hikom Show. Iya. Kan. Nah buat teman-teman yang mau bertanya-tanya soal seputar ikan cupang gitu, bisa follow IG-nya apa Bang? Bisa kalau langsung mau ke cupang @cupang_bang_endut, kalau mau ke farm kita @cupang_bang_endut tuh. Jangan lupa. Nah kalau mau nanya-nanya tentang penjualan gitu kan bisa ke Abang, nggak mungkin nanya ke cupangnya dong Bang. Iya, sebenarnya sama aja sih. Kalau Instagram pribadi gue kan @hilalmuharram_. No, @hilalmuharram. Nah buat teman-teman nih, tuh itu udah tahu kan semuanya, dari cara usahanya, dari cara merawatnya, ternaknya, untuk range harga juga udah pada tahu kan teman-teman nih. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah bakalan nonton Hikom Show ini. Gue Iqbal pamit undur diri dan Hilal Muharram pamit. Oke, ketemu lagi di Hikom Show selanjutnya.